ada soal isu capres boneka nih, Prabowo Subianto. Pilihan hanya dua, pemimpin Kurawa atau Pandawa, dipimpin orang bersih atau koruptor. Banyak pemimpin saat ini hanya memikirkan cara untuk membohongi rakyat, bukan cara untuk mensejahterakan rakyat. Mereka ingin Indonesia dipimpin boneka, karena mereka ingin Indonesia miskin dan menjadi budak di negerinya sendiri. Ini disampaikan oleh Prabowo Subianto sendiri. Lalu kemudian Jokowi juga berkata bukan boneka, kalau boneka rakyat. Kalau boneka rakyat, iya saja, tidak merasa dan cuekin saja. Saya tidak mau ngejek yang lain dan menjelekkan yang lain. Ini disampaikan oleh Jokowi, capres dari PDIP. Baik, secara psikologis, tapi saya ingin tanya dulu ke Bu Siti tadi pendapatnya. Bagaimana nih reaksi yang berbeda-beda dari teman-teman PDIP soal bagaimana sindiran-sindiran? Iya, jadi berarti mungkin PDIP tidak seragam ya, tidak menggunakan satu respon yang seragam, marah gitu, nyeruduk, gitu. Atau ada yang kalem ternyata. Jadi tidak semuanya berkepala banteng. Ini Mas Arief ini kalem, Bang Simbolon kalem gitu. Jadi menurut saya kalau ada sindir-menyindir ini sebenarnya ekspresi dari communication breakdown. Jadi nggak ditanggapi? Komunikasi yang breakdown itu ya yang tidak terjadi komunikasi antara PDIP dan Gerindra, khususnya di antara pucuk pimpinannya. Lah ini yang menyebabkan lalu ada semacam tadi itu puisi-puisi politik kan gitu ya, sajak politik. Yang secara psikologis mempengaruhi kepercayaan diri dari yang menyindir dan tersindir atau sebaliknya? Ya, begini ya, kita melihat ada dua aktor politik saling sindir menyindir. Ini dalam kontestasi pertarungan politik wajar saja, karena pasti aktor politik ingin melegitimasi dirinya dan mendelegitimasi lawannya. Delegitimasi lawan itu rumusnya standar, normal gitu loh. Cuma sekarang saya melihat di masyarakat ya, di masyarakat sekarang sebenarnya masyarakat sudah rindu bahasa terang benderang lah. Jadi maksud saya kalau soal sindir menyindir dan masyarakat sudah harus menguras otaknya, ini sindiran ke siapa, dan kadang-kadang juga ada aktor politik mengatakan diri saya kayaknya paling bersih deh, kamu nggak bersih. Tadi dia bilang kamu lemah, saya kuat dan seterusnya. Kan saling mengklaim-klaim, mereka saling mengklaim aja diri sendiri. Kalau rakyat sekarang mikirnya sederhana, kalau Anda mau mengurus negeri ini, apa yang Anda mau tawarkan ke kami? Program pangan seperti apa? Anda bicara ketahanan energi apa? Anda bicara tentang utang luar negeri, Anda platform ekonomi. Itu yang kita rindukan. Capek kita melihat, nanti besok dia bilang, oh Anda perasa ya, oh Anda sesuatu yang nggak terlalu relevan buat politik. Jadi kalau saya melihat itu, saya nggak terlalu berminat. Nggak terlalu berminat terhadap itu mempengaruhi itu tidak? Maksud saya itu kan klaim sepihak ketika mengatakan kamu pengkhianat ya gitu kan. Seperti itu kira-kira dia menyindir pakai bahasa ya. Tidak, intinya kamu pengkhianat lewat puisi misalnya, kamu berkhianat. Orang bisa bilang, kamu pernah berkhianat juga enggak? Kalau yang ngomong juga pernah berkhianat loh, bisa balik loh. Itu kan, jadi jangan, maksud saya jangan terus-terus kita seolah-olah kita yang paling suci, orang buruk aja gitu loh. Jadi ini percuma lah. Percuma lah, masyarakat sekarang butuh tidak substantif. Butuh bahasa politik yang lebih terang benderang lah saya bilang tadi. Kita perlu diyakinkan oleh para aktor politik siapapun. Mas Arief Budimanto kita bicara kalau Anda bilang bilang negara ini mau mandiri, apa resepnya? Lebih baik kita bicara yang begitu. Sebetulnya kan ini belum pilpres. Ini baru pemilu legislatif. Kayaknya dianggap gitu jadi pemilu legislatif. Ini langsung dibawa ke pilpres gitu kan. Ini kampanyenya salah gitu. Bu Siti ibarat main tinju, baru wasit prit udah langsung begini. Belum maksudnya begitu loh. Yang saya khawatirkan nanti malah masyarakat bilang, kok Anda udah kalap ya? Kan begitu kan? Tapi gini, kalau Prof punya pandangan tidak sekarang ini. Kalau menyindir kan berarti ada sesuatu yang mengganggu diri, sakit hati misalnya. Pasti. Lah, bagaimana tuh politikus yang sakit hati untuk mencoba meng-counter attack lawannya? Dia ada sesuatu, tapi pakai low konteks nggak berani, terang-terang nggak berani. Saya bilang, Pak Arief ini pengkhianat kamu gitu, nggak berani, nggak punya nyali gitu. Pakai sindiran pakai high konteks. Dalam komunikasi high konteks itu tidak efektif. Saya setuju sepenuhnya dengan Pak Hamdi ini. Justru rakyat jadi bingung, jadi antipati. Lo kalau ngomong yang jelas lah,
Jangan yang sini-sini itu nggak jelas begitu loh. Yang jelas mau kemana gitu loh. Nah, message must be clear. Pakai low context. Ini lagi genting suasana ini. Pakai bicara yang jelas. Betul, saya setuju sekali. Ketahanan pangan. Apa konkretnya gitu loh. Ya. Nah, Mas misalnya, ya perbedaan antara teman-teman Anda ini apa artinya? Begitu. Ada yang keras menanggapi, ada yang santai seperti Mas Arief. Tapi nanti Mas, kita harus jeda dulu sesaat lagi dengan jawaban Anda. Tetap bersama kami.